Pendidikan menjadi faktor penting untuk menjadikan seorang anak berwawasan luas dan juga berkarakter. Semakin pintar seorang anak, semakin berhasil pula seorang guru mendidik anak tersebut. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Sistem pendidikan nasional Indonesia diterapkan untuk memenuhi setiap hak dan juga kewajiban setiap anak. Melalui pendidikan nasional, anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun lamanya, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Namun, seringkali kita melihat berita menyedihkan bahwa masih banyak anak yang tidak dapat merasakan manisnya bangku sekolah. Sebagian dari mereka perlu merasakannya dengan perjuangan yang begitu besar, mulai dari meniti jalan satu desa ke desa lain, menyeberangi sungai yang deras, dan perjuangan lainnya. Menurut pendapat saya, hal tersebut adalah salah satu faktor penghambat majunya negara Indonesia secara menyeluruh. Pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan tentunya menjadi faktor terpenting. Tanpa fasilitas yang memadai, maka para siswa di daerah timur tersebut akan cukup sulit mendapatkan pendidikan seperti yang seharusnya. Sehingga tentunya pemerataan pendidikan harus dilakukan lebih merata dan menyeluruh, karena pada dasarnya setiap warga negara Indonesia berhak untuk itu. Terhadap kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di beberapa daerah Indonesia, menurut saya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemerataan pendidikan khususnya di daerah timur Indonesia. Di beberapa daerah timur Indonesia, mereka hanya memiliki satu sekolah negeri di setiap kotanya. Ini merupakan salah satu faktor yang menghambat Indonesia menjadi negara yang maju, karena ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Menurut pendapat saya mengenai hal tersebut, pemerintah mestinya memfokuskan pendidikan kepada orang-orang yang terdampak perekonomiannya, seperti memberi fasilitas pendidikan agar tidak adanya kesenjangan sosial. Tujuan dari pendidikan nasional yang sudah dicanangkan sendiri oleh pemerintah sangatlah baik dan bermanfaat bagi rakyatnya sendiri. Tujuan intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Terlebih lagi, dunia pendidikan selama 2 tahun terakhir mengalami masalah besar, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar semuanya dilakukan di rumah. Sedih tapi nyata, beginilah keadaannya. Senyum yang semula muncul di muka seakan sirna berubah menjadi derai air mata. Sekolah diliburkan, aktivitas ditiadakan, daring diberlakukan, masalah bermunculan. Adanya COVID-19 membuat sistem pembelajaran berubah menjadi daring. Pembelajaran ini tak terlepas dari hambatan yang ditemui guru saat dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran sedemikian rupa. Masalah ini bukan hanya untuk guru belaka, tetapi murid juga terkena imbasnya, di mana jaringan yang belum merata dan tidak memadai membuat masalah utama. Tujuan pendidikan nasional yang baik ini tentunya perlu terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, menurut saya, seperti yang telah disebutkan oleh kawan-kawan saya, bahwa sebaiknya segala aspek permasalahan yang belum terselesaikan
sebaiknya segera untuk diatasi. Pemerintah perlu lebih perhatian lagi kepada murid yang masih sulit merasakan manisnya pendidikan. Semoga dengan video ini, pendidikan Indonesia di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Lebih banyak guru yang peduli dengan kondisi murid di timur sana. Dan tidak ada lagi kesenjangan sosial pendidikan antar kota dan desa.